Kita mulai perkuliahan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjutkan materi pada hari ini, yang materi minggu kemarin ada yang perlu ditanyakan nggak sebelum kita lanjutkan ya? Sampai kemarin kita ada apa lanjut? Bilangan heksa, bilangan oktal ya. Begitu kita lanjutkan ke bilangan berikutnya ya. Kemarin kita sampainya di sini ya kemarin ya. Sampai di sini kemarin. Sampai bilangan oktal. Nah, sekarang saya review sebentar untuk lanjutkan ya. Jadi seperti bilangan binar, bilangan oktal mempunyai bilangan dasar 8 ya. Bilangan dasar 8. Jadi kalau kita mau mendapatkan bilangan oktal dari bilangan desimal, karena bilangan desimal itu adalah bilangan yang kita gunakan sehari-hari ya. Gunakan sehari-hari. Sehingga supaya bilangan itu dikenal oleh peralatan yang menggunakan bilangan bukan bilangan desimal, makanya kalau binar kemarin kan dibagi dua untuk bilangan bulatnya, pembagian bilangan genap ya, pembagian bilangan bulat bukan bilangan pecahan, sehingga sisanya akan menjadi bilangan binar. Ini sama, jadi dibagi 8. Nah, cuman kalau kemarin kan binar sisanya hanya 0 dan 1, kalau 8 ya dia sisanya bisa 0 sampai 7 ya, tidak ada 8. Ini contohnya beberapa ya. Ya udah kemarin kan. Untuk pecahannya ya sama ya, pecahannya sama. Cuma kalau binar dia dikali 8, ini dia dibagi kali 2 kemarin binar, ini dikali 8. Sama ya. Dia ada yang habis. Habis maksudnya dia sisanya itu bawaannya itu bilangan bulat dari 0 sampai 7. Kalau ada komanya dilanjutkan sampai, kalau tidak habis sampai dia berulang ya. Nah, untuk konversi bilangan oktal ke desimal sama dengan binar bisa sekaligus, pecahan sama bulatnya bisa sekaligus. Ya. Ini contohnya, udah kemarin ya. Nah, kita sampai ke konversi ya. Sebentar ya, saya ini kan dulu menutup layar. Bentar ya, saya print teman kamu dulu.
versi bilangan biner ke oktal, nah, kita bisa langsung karena dua bilangan tersebut sama-sama sebenarnya mempunyai dasar 2. Nah, tapi kalau desimal tidak bisa. 2 pangkat berapa dia 10 itu? Nah, bisa. Tapi kalau 8 adalah 2 pangkat 3 sama dengan 8. 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 1 sama dengan 2 pangkat 3. Artinya untuk mendapatkan satu digit oktal, binernya harus 3. Jadi kalau dari biner ke oktal, binernya kita kumpulkan 3. Cara mengumpulkannya dari yang titik pecahannya ya, desimalnya, komanya. Kalau dia punya bulat dan pecahan. Kalau tidak, dari yang paling kanan. Dikelompokkan 3, kalau kurang ditambahkan 0. Nah, ini sebenarnya bulat-bulatnya dulu ya. Dari 011 ya mulainya. Sisanya 01 ya, supaya dia 3 ya tambahkan 0. Jadi kalau di depan tambahkan sama ya. Kalau di belakang itu akan jadi kemudian untuk bilangan pecahannya ke kanan ya, jangan ada yang kiri, nambah nolnya gimana nanti kalau kurang, makanya dicari tempat yang kosong ya, itu kurang. Ini kalau kosong belakangnya ditambah, kalau udah sama udah. Nah kemudian ini dijadikan lagi ke bilangan desimal. Jadi dari yang paling kanan ya, 1 dikali 2 pangkat 0 ditambah 1 dikali 2 pangkat 1 ditambah 1 kali 2 pangkat 2, dapatnya 7. 0 dikali 2 pangkat 1, 0 dikali 2 pangkat 0, 2 kali pangkat 1, 0 kali 2 pangkat 2, dapatnya 4. Kemudian yang berikutnya juga 0 dikali 2 pangkat 1, yang ini ya. 0 dikali 2 pangkat 0, 2 kali pangkat 1, 1 kali 2 pangkat 2, dapatnya 6. Dan seterusnya. Dapatlah. Ini tidak akan pernah dia, kalau udah 3 tidak akan pernah dia lebih dari 7, maksimalnya 7. Ya. Nih dia, paling tinggi 7. Kemudian letakkan di mana komanya tadi, kalau punya dia pecahan, kalau tidak ya langsung. Jangan kita jadikan desimal dulu. Kalau kita kan jadikan desimal dulu, nah nanti kita akan susah. Lebih panjang. Kalau sini kan hanya menghitung biner ke desimal yang paling tinggi angkanya 7. Nah, itu dia. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Gimana kalau kebalikannya? Itu tadi ya. Kalau kebalikannya. Kalau tadi dari binar ke oktal. Oktal ke binar mana? Sama. Cuman kalau tadi dia dikelompokkan karena 1 digit oktal 3 binarnya. Kalau dari oktal gimana? Sama, dia bilang dasar 2 juga dua-duanya ya. Kalau dari oktal berarti 1 oktal tuh 3 binarnya. Sama saja kan? 1 oktal 3 binarnya. 3 binar 1 oktalnya. Balik aja tuh. Jadi kalau tadi dia dikumpulkan binarnya 3, kalau sekarang oktalnya dipecah menjadi 3. Nah, ini pamannya 27, 15. 2-nya dipecah jadi 3, 7-nya. Ini pasti 3 semua ya. Kalau dari binar belum tentu 3. Kalau ini pasti 3, dijadikan 3. Kalau enggak ditambahkan 0 juga. Seperti 2 itu kan dia hanya 0, 1, 0. Tambahkan 0-nya di depan. Ya. Namanya 27. 2. Dan kalau kita bagi dengan 2, 2 bagi 2 dapatnya 1, sisanya 0. Hasilnya 1, 0 gitu kan. Tapi ditambahkan dia 0-nya di depan. 7 juga gitu. 7 bagi 2 dapatnya 3, sisa 1. 3 bagi 2 dapatnya 1, sisa 1. Nah, pas. Nah, kalau 2 ditambahkan 0. Kalau 1 udah 1 udah paling kecil kan? Ada lagi ya berarti 0, 0, 0. Jadi tidak bisa lagi dibagi 2. Kalau 5 baru 5 dibagi 2 dapatnya 2, sisanya 1. Ya kan? Karena 2 kali 2 baru 4, sisa 1. 2 dibagi 2 dapatnya 0, sisanya 1. Dapatnya 1, sisanya 0. 1, 0, 1. Nah, sama. Lebih mudah. Jangan dijadikan desimal. Kalau desimal itu paling susah dia. Jadi ditulis. Nah, 0 paling depan, paling kiri, nah, itu boleh nggak ditulis. Kalau sudah jadi ya. Kalau mau bingung, tulisnya nggak apa-apa. Biasanya yang paling depan itu orang tidak boleh 0. Nggak ada gunanya 0 di depan. Tapi di belakang nanti ada artinya.
Kecuali dia berdiri sendiri ya, itu boleh juga. Nah, ini dia. Sangat mudah ya. Nah, ini bilangan yang terakhir. Nah, ini sebenarnya kalau oktal itu sekarang udah jarang digunakan ya. Tapi kalau heksa ini masih sampai sekarang, yang pasti itu binar ya. Heksa, oktal dan heksa itu sebenarnya adalah untuk menyederhanakan penulisan binar. Karena binar itu hanya 0 dan 1 bilangnya jika datanya besar itu akan terlalu panjang. Nah, disederhanakan oleh oktal dan heksa. Tapi sekarang yang banyak digunakan itu adalah heksadesimal. Jarang yang sekarang yang oktal ya. Nah, bilangannya lebih besar dari desimal. Kalau binar dengan oktal tadi kan lebih kecil dari desimal. Desimal bilangan dasar 10, binar hanya 2. Oktal hanya 8. Sedangkan heksadesimal, nah, heksa ya, makanya dia 16. Jadi lebih besar dia. Nah, bilangan yang kita kenal kan 0 sampai 9. Nah, 10-nya apa? Dia 10-nya A, nanti 11-nya B, ya, 12-nya C, 13-nya D, 14-nya E, 15-nya F. Jadi dia sampai ada angka, ada huruf. Nah, nanti kalau ada angka huruf ini kamu biasanya di belakang dikasih kode H ya. Umpamanya 01B, H, heksa ya. Itu dia dalam heksa, karena dia ada huruf dan angka. Ini dia bilang heksa. Nah, ini yang menyederhanakan penulisan binar. Karena biar nggak terlalu panjang. Jadi semakin banyak simbol yang disimbolkan, tentu bilangannya semakin besar. Sehingga kalau dengan binar terlalu panjang, bisa kesalahannya besar kemungkinan salah. Karena angkanya hanya 2 saja. Makanya ditulis di dalam heksadesimal. Tetapi yang namanya peralatan digital, mau komputer digital atau peralatan digital aja termasuk robot itu, dia hanya kenalnya binar. Karena dikenalnya hanya 2, ada tegangan, tidak ada tegangan. Nah, itu aja dia. Nah, ini dia. Nah, bilang bulat sama dengan tadi, dengan oktal, dengan binar, cuman dia dibaginya 16. Nah, makin susah ya, dibagi 16. Nah, makanya nanti semuanya kita binarkan baru bisa konversi ke yang itu lebih mudah. Nah, contohnya 780 bagi 16, pasti bingung kamu. Caranya gimana? 700 dibagi 16, berapa bilangan bulatnya? Nah, untuk mencari sisanya, yang bulatnya tadi dikali 16, nah, kemudian 780 dikurangi hasil perkalian 48 dikali 16 tadi. Bulatnya kan 48 ya. Nah, itu sisanya. Sisanya jika lebih dari 9, berarti 10-nya A, 11-nya B, dan seterusnya. Ini dapatnya C ya. Artinya kan kita akan saya tugaskan kamu untuk mengkonversi lewat binar dulu. Baru jadikan heksa ya. Setelah kita pelajari nanti konversi binar ke heksa. Itu lebih mudah. Tidak perlu kalkulator. Nah, kalau ini kalau nggak kalkulator kamu lamaan. Ya. 780 baginya berapa, sisanya. Nah, kalau dengan binar karena hanya bagi-bagi 2 mudah. 780 bagi 2 berapa? Ini 7-nya 3,5, 40, 80-nya 40, 3,5 tambah 40 berarti 390, sisanya 0. 390 berapa? 300, 150, 90, 45. 150 tambah 45 berapa? 195, sisanya 0. Kalau 5 bahkan baru sisa 1. 99 gimana? 50 tambah 44, sisa 1. Nah, udah, mudah. Bagi 2 itu paling mudah. Selain bagi 1 dan kelipatannya ya. Bagi 1, bagi 10, bagi 100 mudah. Bagi 1 dia sendiri, nah, tinggal geser-geser koma bagi 10 ya. Kalau 10 koma ke kanan, ke kiri ya. 1 kali. Kalau 100 2 kali, 1000 3 kali. Itu paling mudah. Setelah bagi dengan 1 adalah dan kelipatan 10-nya ya, kemudian bagi dengan 2 itu yang paling mudah. Makanya nanti dibinarkan. Nah, ini panjang deh, susah. Ya, jadi kalau dapat gini, ya kalau nggak ada kalkulator ya gunakan binar. Nah, nanti gimana? Orang jadi eksa kok dapatnya binar gitu ya. Nanti ada seperti oktal tadi ya. Oktal ke binar berapa. Nah, jadi desimal, kita jadikan binar dulu. Nggak perlu kita pakai, hanya ngelompok-ngelompokkan saja. Nah, ini hanya ngitung sampai 15 nanti. Kalau oktal 8 ya. Daripada kita ini menghitungnya ya ratusan ya. Kalau yang besar. Nah, ini yang panjang umpamanya. 12.772. Nah, bagi 16 dapatnya 798, sisa 4. Dapat sisanya gimana? Ya 798 yang bulatnya ya dikali 16. Nah, 12.772 dikurangi dengan
Perkalian 16 kali 798. Nah, dapat 4 dia. Dulu 798 dibagi lagi 16. Dapatnya 49. 49 kali 16 belum dapat 798. Ada sisanya. Caranya 49 kali 16 dikurang 798 dikurangi 49 kali 16, dapatnya EE itu berapa? 14 ya. Nah, ini baru yang mudah. 49 bagi 16 dapatnya 3. 3 baru berapa? 48, karena 16 kali 3 baru 48, sisa 1. Dapatnya 3, 1, E4. Nah, kalau dengan biner kita juga bisa, lebih mudah ya. Apalagi nanti dengan pecahan, nah, itu lebih susah lagi kalau kita menggunakan heksa. Nah, kita masuk ke pecahannya. 0,165 umpamanya. Sama, kalau tadi oktal kali 6, biner kali 2, ini kali 16. Sudah lebih susah lagi kan? 0,16 kali 0,165 kali 16. Dapatnya 2,64. Ada bilangan bulatnya diambil di bawaan. 0,64 dikali 16 lagi. Dapat 10,24. Bawaannya 10, ganti langsung dengan A ya. 38, dapatnya 3. 13,44 dapatnya D langsung ya. 704 dapatnya 7. Ini 064 lagi. Nah, ini udah sama lagi dia dengan atas nih. Nih. 64-nya sama kan nanti. Nih, apa lagi nanti dia? Nanti karena 0 lanjutkan dulu 1. Dapat A ini baru. 24 lagi kan? A lagi. Nanti setelah A ya 3 lagi, D lagi, itu bolak-balik. Nah, ini baru kita. Jadi kalau pecahan tidak selamanya habis, tapi kalau bulat pasti bilangan bulat di akhirnya. Nah, ini baru ulangan udah kita tutup situ. Kecuali disuruh, umpamanya ini baru 7 ya, disuruh 9 angka belakang koma, ini baru kita ikutin. Tapi kalau tidak, kalau dia sudah berulang kita hentikan, karena dia tidak akan pernah habis dapat bilangan bulat. Nah, pasti ada sisa terus. Nah, karena ini setelah A pasti dapatnya 3, setelah 3 dapatnya D, setelah D 7, 0 lagi, A lagi, balik aja. Ya. Nah, ini kalau kita dengan biner kan lebih mudah. 165 kali 2. Ya kan? Mudah. Berarti dia 33 ya. 0,33. 0,33 kali 2. 066. 066 kali 2. 013 gitu kan. Nah, 103 gitu seterusnya. Lebih mudah. Dapat 1 bawaannya gitu kan. Nah, tapi gimana dapatnya baru biner, nanti kan kita bahas. Dapatnya gimana. Nah, sama ini dengan bilang kalau dari heksa ke desimal semuanya sama. Jadi bilangan pecahan dan bilangan bulatnya itu bisa dihitung sekaligus. Kalau mau 2 kali juga boleh. Tapi kalau ada yang sekaligus ngapain harus 2 kali ya. Contohnya 1C8,2. Komanya dulu dia ya, karena dimulai pangkatnya. Pangkat 0 berarti mulai dari 8. 8 kali 16 pangkat 0 ditambah C itu adalah 12. 12 kali 16 pangkat 1. 1 dikali 16 pangkat 2. Baru komanya, ya karena di belakang koma hanya 1, 2 kali 16 pangkat 1. Kita jumlah. 16 kali 16 kali 1 dapat 256. 12 kali 16 dapat 192. 16 pangkat 0, 1. 1 kali 8, 8. 2 per 16 dapat 0125. Ya. 16 sama dengan 1/8 kan? 8 itu dikali 1000, dapatnya 1000-nya 1 kali 125. Dapatnya 456 125. Nah, kalau kita jadikan biner juga lebih mudah, tapi panjang ya. Nah, benar lebih mudah tapi panjang. Selalu gitu. Kalau dia mau pendek, pasti dia cara carinya lebih susah. Kalau carinya mudah, tapi dia akan lebih panjang. Tidak bisa kita mau mudah juga pendek, itu nggak bisa. Nah, ini kalau ke biner. Nah, tadi kan kemarin oktal ke biner. Ini juga ke biner ya, heksa. Sama-sama bilang dasar 2. Cuman oktal ke ini juga nggak bisa, oktal ke heksa nggak bisa ya. Nah, caranya lewat biner lagi nanti. Berarti sama. 16 itu adalah 2 pangkat 4. Berarti 2 juga bilang dasarnya kan. 2, 2 pangkat 1, 2. Artinya apa? Nah, hanya tambah 1 dari oktal. Jadi untuk mendapatkan 1 digit heksa, berarti harus ada 4 binernya. Kalau oktal kemarin 3 kan? 4 binernya dikumpulin baru dapat 1 heksa. Kalau kurang nanti 0 ditambah 4. Kebalikannya,
1 digit heksa berarti 4 binarnya. Nah, itu nanti ya. Ini karena di bilangan binar ke heksa dulu, berarti dikumpulin 4 binarnya baru dapat heksa. Cara heksanya apa? Sama lagi dengan mencari binar. Contohnya 1100 10 11 11 10 koma. Nah, itu dia. Ini koma. Komanya kurang ini ya, saya ini dulu sedikit. Bentar ya. Saya supaya ininya lebih perbesar tidak kelihatan formanya. Terlalu ini ya, saya geser dikit ya biar kelihatan. Nah. Supaya kelihatan nanti karena ini video ya, ini jadi video kan. Nah, ini masih dekat juga dia, belakangnya doang, nggak apa-apa, udah terpisah ya. Nah, dikelompokkan, nah, dikelompokkan 44, mulai dari titik desimalnya ya. Nah, ke kiri dikelompokkan 4. Kalau kurang 4 tambah 0. Kemudian dari titik desimalnya ke kanan juga 4, karena nanti kalau kita ke kiri juga dari ini nanti nolnya kurangnya namanya di mana? Nah, bisa kan? Makanya nih. Nah, ini sisanya kan 1, tambah nolnya 3. Yang depan sisa, hanya 2, tambah nolnya merah itu ya. Yang merah adalah tambahan. Nah, baru dijadikan seperti dari binar ke desimal lagi. Pokoknya yang pertama ini dulu. 2 pangkat 0, 1 kali 2 pangkat 0. Ditambah 1 kali 2 pangkat 1. Udah dapatnya 2 dan 1, 3. Kalau ini hanya 2 pangkat 1 ya. Berarti 1 kali 2 pangkat 1, 2. Nah, kalau ini 2 pangkat 0-nya nggak ada. 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 adalah 8, tambahnya 4, tambahnya 2, berarti dia dapatnya 14. 8, tambah 2, tambah 4, 14. Kalau ini kurang 1 dari sini nih. Ininya 1-nya ada, 2-nya nggak ada, 4-nya ada, 8-nya ada. 8 tambah 4, 12, tambah 1, 13. Kalau yang ini 1-nya nggak ada, 2-nya nggak ada, 4-nya nggak ada, hanya 8, 8 saja. Jadi ini 3, ini 2, ini 14, berarti E ya. Ini 13, D, ini 8. Ya. Tuh. 3, 2, E, 8. Mudah. Kalau kita lewat desimal dulu ya, dapat ininya, kemudian dibagi lagi 16, dikali 16. Kalau ini dikelompokkan saja, kalau sudah binar, nah, kecuali dia ke desimal ya, ke desimal dia 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, dan seterusnya ya. Mau ke heksa atau kotal tinggal dikelompokkan. Kalau kotal kelompok 3, kemudian dijadikan dia bilangan tersebut menjadi bilangan desimal. Pasti dia paling tinggi 7. Kemudian kalau ini juga jadikan desimal, kalau lebih dari 9 ya 10-nya A, B, C sampai F ya. Kalau 1 semua DF. Nah, ini sangat mudah. Kalau kamu jadikan ini ke desimal dulu, nah ini 1/4 jam belum tentu selesai. Karena ada bagi-bagi 2, kali 2 ya kan. Di pangkat-pangkat lagi. Nah, kalau ini kan pangkatnya hanya sampai 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu 8. Mudah ya. Nah, dapatnya nih. Dari binar ke heksa. Kebalikannya gimana? Ya sama lah, mirip dengan oktal tadi. Kalau tadi dia dikelompokkan 44, sekarang dia dipecah karena yang diketahuinya adalah heksanya. Bilang heksanya diketahui, ya udah berarti 1 heksa itu harus dibuat 4 binar. Kalau kurang 4 tambah 0 di depan. Untuk bilangan bulat, kan bilangan pecahnya tambah di belakang. Nah, kalau ini dia nggak mungkin ininya ya. Nah, kalau 1 sampai di bawah 1, 2, 3, nah itu dia baru bilang sampai 7 ya, itu bisa dia di bawah 4. Maka ditambahkan. Ini kan 185B. Nah, kalau 1 kan hanya 1. 4, sisanya ditambahkan 0 di depan. 1 kan hanya 1. Nah, ini ya. 1 berarti dia 1 berarti 0-nya 4. 8 ya udah pas 4 ya. 1, 0, 0, 0. 5 juga hanya 3. 1, 0, 1. Nah, tambahkan 0 di depan. B kalau beda. 1, 0, 1, 1. B itu kan 11 ya. Udah. Yang kita menghitungnya hanya sampai 15 desimal. Itu ya. Selesai. Ya. Ini kok masih. Ini bukan oktal ya, salah.
Di sini sih. Heksa. Di masing-masingnya dijadikan 4 bit, kemudian dijadikan desimal. Nah, desimal 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3 dikali dengan bilangannya, apakah 1 atau 0 ya. Jadi maksimalnya bilangannya ada 15. Berarti 15F, 14E, 13D, 12C, 11B. Nah, kalau ini heksa ke oktal atau oktal ke heksa, itu tidak bisa langsung. Kita mau ke desimal dulu atau mau ke biner ya. Mudah ke biner tadi kan, jangan ke desimal. Kalau ini oktal nggak bisa. Jadi kita jadikan umpamanya kalau desimal ini nih 16 yang 7-nya ya, 0,7-nya 7 dikali 16 pangkat min 1 atau 7/16. A-nya 10 dikali 16 pangkat 0, berarti 10 lah. 0 kali 16 pangkat 1 ya, 0 lah ya. 4 ya. 4 dikali 16 kuadrat. 16 kali 16, 6 pangkat 2 ya. 2 kali 4 ditambah 10 ditambah 7/16. Dapat desimalnya. Desimalnya yang bulatnya dibagi-bagi 8 yang sampai dia sehabis. Kemudian yang pecahannya dikali-kali 8. Nah, susah. Nah, dengan binar mudah. Cuma kita 2 kali. Pertama, karena di heksa, binar itu kan hanya 2 pangkat 1. Sedangkan heksa 2 pangkat 4. Berarti dia heksanya dipecah. Jadi 1 heksa jadi 4 binar. Padahal yang dicarinya oktal ya. Biarinnya dulu. Nanti kita kan binar oktal udah belajar. 40A sama 7. Jadi A-nya adalah tadi 10 kan. 1, 0, 0, 1. 0-nya ya 0. 4-nya 0, 0, 1, 0, 0. 7, 0, 1, 1, 1. Gitu kan. 4-nya 0, 1. Kemudian A-nya adalah 100, 70, 111. Karena dia harusnya 7 kan 111. Tapi ditambahkan 0 di depannya. Nah, dia dapat. Padahal yang dicari oktal. Nih, oktal yang dicari. Dari heksa. Dapatnya binar. Ya udah dapat binar. Kita kelompokkan. Jadi oktal tadi berapa binarnya? 3 kan. Karena 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 1 binar. Dia 2 pangkat 3. Nah, kita kelompokkan lagi 3 yang ada nih. Ini komanya hati-hati, komanya di sini ya. Kurang 0 ditambah. Ini 0, 1, 0. 1, 0, 0. Kemudian 0, 0, 0. Kemudian 0, 1, 0. Ke belakangnya 0, 1, 1. Sisanya 1 tambah 0. Nah, udah 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. Nah, itu dapatnya. 2, 0, 1, 2,34 oktalnya dari heksa. Walaupun termasuk jarang dicari orang ya. Yang itu ada binar ke heksa atau heksa ke binar dan desimal. Tapi karena ada di kurikulum ya kita cari aja. Suatu saat kalau ada yang memerlukan kamu bisa. Itu saja ya. Tapi kalau heksa, binar dan desimal itu wajib. Selagi kamu orang elektro ya. Kemudian kebalikannya oktal ke heksa sama. Kita ini 2, 6. Kalau jadikan desimal, jadi 2 cara. Bisa ke desimal dulu, baru hasil desimal ke oktal. Kalau desimal, ya 6 dikali 8 pangkat 0. Ditambah 5 dikali 8 pangkat 1. Ditambah 7 dikali 8 pangkat 2. Ditambah lagi 4 kali 8 pangkat min 1. Ditambah 3 kali 8 min 2. Hasilnya nanti bilangan bulatnya dibagi 16. Bilangan pecahnya dikali 16. Repot. Nah, kalau ini kita gunakan 2 pangkat tadi, 2 pangkat 3. Ke binar dulu. Karena dari oktal ke binar sama-sama bilangan dasar 2. Heksa ke binar sama-sama bilangan dasar 2. Tetapi oktal ke heksa nggak bisa. Itu juga heksa ke oktal. Makanya binar kita gunakan. Karena binar dengan oktal ada sama-sama 2. Binar dengan heksa juga ada sama-sama 2. Perantaranya binar. Nah, kita kira binar. Berarti dia dikelompokkan 3-3.
karena dia oktal ya. Jadi 7 berarti 111, 5 berarti 101, 6 berarti 110, 4 berarti 100, 3 berarti 011. Harus 3 ya, kalau kurang ya 0, tambahkan 0 depan ya. Nah, setelah dapat, ini baru binar. Dia heksa, ya udah binar ke heksa tadi kita kelompokkan 4 kan? Karena 1 heksa 4 binarnya, ya udah. Ini dapatnya binar, udah kelompokkan. Mulai dari sini, desimalnya ya, ini. 001, jadi 110. Ini sisa 0 kan? 011. Sisa 0, sisa 1 depannya, tambah 0. Ke belakangnya juga. 100 tambah 0 ini. Sisanya 11 tambah 0. Udah dijadikan 2 pangkat 0, 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 sampai 2 pangkat 3 ya. Ini hanya 2 pangkat 0, 1 kali 2 pangkat 0 berarti 1. Ini 2 pangkat 0 enggak ada, 2-nya ada, 4-nya ada, 8-nya ada, dapatnya 14. Ini 14 juga. Ini dapatnya hanya 8 saja, 8. Ini 8 tambah 4 berarti 12. Berarti ini 1 ini 8, ini 12 berarti C. Nah, 1 8 C. Kalau kita desimal belum tentu secepat ini. Ya, itu ya. Apalagi kalau dari ininya. Nah, itu cara konversi bilangan-bilangan. Saya kita itu konversi bilang-bilangan. Yang penting itu bagi kamu adalah biner dan heksa ya kan, itu yang akan ketemu nanti. Terutama nanti untuk anak yang mengambil peminatan Telkom. Kalau harus kuat, ada nanti karena untuk kontrolnya ya. Karena sekarang peralatan harus kuat itu udah pakai dikontrol dengan digital juga. Tidak manual seperti zaman dulu. Sekarang ada peralatan-peralatan yang sudah menggunakan digital. Itu tetap perlu. Tapi lebih banyak anak-anak Telkomnya. Telkomnya komunikasi digitalnya itu pasti dia bilangannya biner. Misalnya nanti. Nah, ini penjumlahan biner. Ini sama dengan desimal sebenarnya. Cuman karena angkanya 2 itu yang agak membuat agak bingung sedikit aja. Nah, contohnya 0 tambah 0 ya 0. Karena hanya menyambar 0 dan 1 kan. Paling tinggi 1, 1. Nah, 0 tambah 1 ya 1. 1 tambah 0 ya 1. 1 tambah 1, nah hasilnya 0 bawaan 1. Sama juga 9 tambah 1 hasilnya berapa? 0 bawaannya 1. Karena paling tinggi bilang desimal itu kan hanya 9. 9 tambah 1 berapa? Bukan 10. Hasilnya 0 bawaannya 1. Ini juga hasilnya 0 bawaannya 1. Nah, kalau penjumlah nggak susah ya. Nanti kalau pengurang atau ya enggak. Kalau pengali karena dia menjumlahkan yang banyak satunya. Ini contohnya ya. 1 tambah 0 ya 1. 0 tambah 1 itu. 1 tambah 1 ya hasil 0 bawaan 1. Tapi kalau ini ada lagi ya bawaannya ke kolom berikutnya ya. Bukan langsung hasil. Kita ambil contoh nanti. Nah, nih. Nih, 1 tambah 0 ya 1. 1 tambah 1, 0 bawaan 1. Jadi hasilnya 1 tambah 0, 1. 1 tambah 1, 0 bawaan 1. 1 tambah 1, ya 1. 0 ya. Tambah lagi 1, ya 1 bawaan. Jadi kalau angka satunya ganjil, nah ganjil itu kan 1, 3, 5 gitu ya. Berarti hasilnya 1. Angka satunya genap berarti dia 0 ya nih. Ini 1, 1. Ini 3 tadi 1. Ini 2, 0. Ini 2 dengan bawaannya 0 ya. Jadi kalau dia ganjil angka jumlahnya 1. Kalau dia genap jumlahnya 0. Tinggal kalau bawaannya tergantung angka satunya berapa. Kalau 2 bawaannya 1. Kalau dia 3 ya bawaannya 1 juga. Kalau 4 nanti angka satunya baru bawaannya 2. 2 angka satunya ya. Nah, tidak bisa 2 nanti dia akan lompat. Nanti akan masuk kita di situ. Ya, ada bawaan di atas, bawaan, baru dia. Nah, ini yang agak ini pengurangan. Ini berbeda ya pengurangan. Karena dia nanti kalau tadi bawaan lebih mudah, ini dia pinjaman. Makanya nanti untuk pengurangan ininya ya, pengurangan binar itu tidak digunakan di digital itu pengurangan langsung. Susah itu. Itu biasanya digunakan namanya komplemen ya. Jadi di semua menjumlah, mengurang juga dengan cara menjumlah. Karena menjumlah lebih mudah mengurang. Ini lihat, 0 dikurangi 0. 1 dikurangi 0 ya 1. 1 dikurangi 1, 0. 0 dikurangi 1 dapatnya 1. Nah, ya. Hasilnya 1 tapi dengan syarat pinjaman. Ya. Ini pengurang itu hasilnya bisa positif, bisa negatif. Kalau jumlah tadi pasti dia bilangannya positif. Ya. Ini pasti positif. Sama jumlah. Sama-sama positif ya.
Tapi kalau pengurangan bilang dua-duanya positif, itu hasilnya bisa positif, bisa negatif. Umpamanya pengurang lebih kecil dari yang kurang, berarti dia positif ya. Umpamanya 1, 1, 0, 1, 0, 1. Berarti ini 6 kurang 5. Nah, ini di sini minjam. Ini 0, nggak ada. Berarti pinjam ke sebelahnya, pinjam angka satunya, jadi 1. Tapi ingat, angka 1 yang pindah dari yang besar ke kecil, dia bukan 1 ke sini. Sama juga, umpamanya kita 10 dikurangin 5 gitu kan. Kan pinjam. Bukan 1 yang masukkan, tapi 10 kan. Nah, 10 baru dikurang 5. Ini enggak. Berarti dia di sini, pinjam sini, ini 2 pangkat 0, ini 2 pangkat 1. 2 pangkat 0 tidak sama dengan 2 pangkat 1. Artinya apa? 2 pangkat 1 ini kalau pindahkan 2 pangkat 0, dia 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 0, 2. Jadi kalau dia satu tingkat mundur ke belakang, jadi angka satunya jadi 2. Ini 2 angka satunya. 2 angka satunya dikurang 1, tinggal 1. Ini jadi habis ya. Habis. Kalau tidak, nanti kita hasilnya 0. Kalau ini kita pinjam ke sini, ini pinjam sini 1. 1 kurang 1 ya 0. Ini udah habis, 0, 0. Masa 5 dikurangin 6 dikurang 5 dapatnya 1. 0 kan? Nah, maka pindah ke sini dia 2. Ini juga umpamanya. Ini pindah dari sini 2. Nah, untuk kenapa? 2. Nah, kenapa? Untuk mendapatkan yang di kanan ini kan perlu 2. Nah, ini sambil contoh nih ya, yang jumlah tadi. Nah, ini kan untuk mendapatkan angka 1 yang putih ini nih bawaan, berarti harus ada 2 angka 1. Jadi kalau ini dipindah ke kanan, dia jadi 2 angka satunya. Nah, gitu ya. Itu dia. Jadi kalau dia ke kiri supaya dapat angka 1 yang kolom lebih besar di atas dia, umpamanya dia dari kolom 1 ke kolom 2, ini kolom namanya ya. Berarti perlu 2 angka 1 di sini kan kalau jumlah. Makanya kebalikannya, dari kanan ke kiri juga berarti dia tadi 1 menjadi 2 ke sini. Nah, jadi 2 angka satunya ya. Angka satunya jadi pinjamin 2. Jangan sepindah 1 ya. Ini makanya, nah ini juga. Kalau 1 kurang 1 ya udah 0. Nah ini 0 kan nggak minjam. Minjam bukan 1. Kalau 1 nasinya 0, nanti masih 5 kurang 3 dapatnya 0. Nah ini pinjam ke sini dapatnya 2 angka satunya, dikurang 1 sisa 1. Nah 2, jadi 5 dikurang 3, 2. Bukan kalau ini hanya pindah 1, ini 1 kurang 1, 0, 1 kurang 1, 0, dapatnya 0. Masa 5 dikurang 3 dapatnya 0. 6 dikurang 5 dapatnya 0. Makanya 2 angka satunya. Itu kalau dia yang lebih besar. Ini satu lagi. Nah, ini yang jauh. Nah, ini pinjam ke dia ini masih kurang. Angka satunya supaya 2 sini. Oh, nggak punya. Pinjam dulu ke sini. Ini ke sini angka satunya jadi 2. Karena ini masih perlu, pinjaminnya 1 ke sini. Angka 1 yang 2 tadi pinjam ke sini, yang satunya menjadi 2 angka 1. Sini tetap 1. Ini 2 angka satunya. Sini tetap tinggal 1. Ini udah habis. Ini 2 dikurang 1 tinggal 1. Ini 1 dikurang 1 0. Dapatnya 0, 0, 1. Nah, gitu ya. Jadi kalau dari kanan ke kiri 2. Jadi tidak bisa yang 2 ini langsung sini 4, nggak bisa. Karena ini harus lewat ini dulu. Jadi sama juga kalau kita umpamanya dari satuan yang lebih besar pengurangnya, pinjam ke puluhan, puluhannya 0 juga. Pinjam lagi ke ratusan. Ratusan tidak bisa langsung ke satuan, lewat puluhan dulu. Baru setelah puluhannya ada, baru dia minjam. Ini juga. Dia tidak bisa langsung 1 ke sini. Dia pindah sini dulu jadi 2. Soalnya kalau di sini dia pindah 4 nanti. Nah, 4 angka 3-nya 4 dikurang 1, 3 di mana angka satunya kan? Nggak bisa. Makanya di sini. Di sini dia jadi 2, pinjam lagi satunya. Satunya menjadi 2 di sini. Tinggal 1 dia. 1 dia di sini tinggal 1. Satunya yang pinjamkan jadi 2. 2 jadi 1 dikurangi. 1 dikurang 1 jadi 0. Nah, gitu dia. Ini agak susah sedikit mengurang. Makanya nanti dia pengurangan dengan. Kalau yang lebih besar gimana? Sama. Saya kurangkan ininya apa namanya? 110 dikurangi 111. Ini kalau kita desimalkan ada 4 dikurangi 7. Minus kan? Karena gimana dapat minusnya? Berarti cara pengurangan lebih besar, kita balik yang di atas menjadi di bawah, ya. Yang di bawah menjadi di atas. Nah, baru kita kurangin, hasilnya negatif. Udah. 1 kurang 0, 1. 1 kurang 0, 1. 1 kurang 1, 0. Hasilnya negatif. Karena dia dibalik. Kalau enggak, akan susah kita. Nah ini, pinjam ke sini. Bisa, 2, pinjam ke sini. 1 ya. 2, angka satunya kurang 1. Ini habis. Ini 0 dikurang 1 pinjam kemana? Ya kan? Nah, kan dibalik hasilnya. Nah, cara dibalik ini, nanti itu yang digunakan dengan komplement nanti ya. Nah, ini juga. 1 kurang 1 dapat 0. 1 kurang 1 dapat 0. 1 kurang 0, nggak ada, pinjam ke sini.
2 dia kan pinjam ke sini dia dapat 1. Ini 0. Ininya kemana? 0. Kurang 1-nya kemana? Makanya dibalik. Nah, untuk melihat bilangannya terbesar binarnya, kita harus cek emang dari belakang ini dulu. Kan besar. Ini belum tentu nih di bawah lebih besar. Harus cek yang paling kirinya. Nah, ini kan kalau ini 1 ini sama. Berikutnya nih, ini 1 pasti lebih besar. Nah, itu yang ceknya ya. Di sini ini sama nih, ini sama. Ini lebih besar di atas belum tentu. Lihat sini, masih kecil, besar di bawah kan. Nah, yang di bawah lebih besar. Karena ini sama kan. Belum tentu. Ini kan 1, ini 0. Belum tentu. Kirinya lagi, 0 dia kan. Ini 1 besar. Belum tentu lagi kan. Cek sini. Ini sama. Ya berarti ini lebih besar. Balik. Udah. 1 kurang 1, 1 kurang 1, 1. 0 kurang 1 pinjam. 2 jadinya 1 jadi 1. Ini jadi 0 kurang 0, 0, 1 kurang 0, 0. 1 kurang 1, 0. Dapatnya minus ya. Setelah dibalik, hasilnya minus. So, kalau kita mengurangkan bilangan yang lebih besar, pengurangnya. Nah, ini komplemen 1. Supaya kita nggak boleh balik, supaya kita nggak minjem-minjem, nah, kita gunakan komplemen. Namanya komplemen 1 adalah bilangan binar yang mengubah angka 0 menjadi 1, 1 menjadi 0. Itu toggle namanya itu ya. Dibalik. Jadi jika ada kalau 0, makanya 0 jadi 1, 1 jadi 0. Ini kalau bilang desimal dia juga punya komplemen 9 ya. Jadi ininya semuanya ditambah dengan ininya dibalik. 1 jadi 0, 0 jadi 1. Itulah komplemennya. Nah ini contoh ya. 000 jadi 1 semua. 0010 menjadi 1101. Ya, pokoknya yang di binarnya 0 dia jadi 1. Di binarnya 1 dia jadi 0. Hanya membalik ya. Bilang komplemen 1. Mudah. Komplemen 2, nah ini adalah komplemen 1 ditambah 1. Di jumlah ya, maksudnya di jumlah bukan ditambah angkanya belakang 1. Jadi untuk mendapatkan komplemen 2 kita harus tahu dulu komplemen 1-nya, tidak bisa langsung. Contohnya ini benar. 00 ya jadi 1 semua. Kemudian dia ditambah dengan 1. Jadi bukan belakangnya jadi angka 1-nya jadi 5 ya, tapi 1. Terus tambah 1 dapatnya ini 1 tambah 1 0. Bawah 1 tambah 1 0. Bawah tambah 1 0. Bawah 1 1 0. 1 0. Nah, dapatnya jadi 5 digit. 5-nya bukan angka 1 tapi 1. Dijumlahkan dengan 1 maksudnya ya. Benar-benar ditambah atau dijumlahkan. Ditambah takutnya ditambah di belakangnya, dijumlahkan. Dijumlahkan. Jadi supaya kalau ditambah berarti takutnya ditambah angka 1-nya doang di belakang. Bukan ya, dijumlahkan. Sehingga dia menjadi kalau tadi 4 digit, 1-nya jadi 5. Jadi kalau 1 ini 1 tambah 1, ini kan tambah 1, dapatnya 4 digit kan karena masih ada 0. Begitu seterusnya ya, dijumlahkan. Nah, baru kita tahu angka komplemen 2-nya. Nah, ini yang banyak digunakan adalah pengurang dengan komplemen 2 nanti yang banyak dipakai di peralatan ya. Nah, pengurang dengan komplemen 1, sama nanti. Jika lebih kecil dari yang dikurang. Contohnya yang tadi nih. Caranya adalah bilangan yang di atasnya yang mau dikurang tetap. Nah, ini hasilnya yang kita hitung tadi ya. Ini secara langsung. Nah, ini dia tetap. Yang di bawahnya kita balik. 1 jadi 0, 0 jadi 1. Nah, tanda kurang menjadi tambah. 101 menjadi 010. Tanda kurang menjadi tambah. Ini kita jumlah. 1 tambah 0 lebih mudah kan? 1. 1 tambah 1, 0 bawah 1. 1 tambah 1 tambah 0, 1, 0. Dapat. Ini lihat. Ini ada 2 kemungkinan. Ada bawaan atau tidak. Ada bawaan maksudnya ini kan 3 cuma digitnya. Yang dikurangi cuma 3. Dapat hasilnya 4. Nah, ini berarti ada bawaan. Jadi kalau ada bawaan, ya, bawaannya diambil, dijumlahkan dengan sisanya. Jika ini satunya diambil kan sisanya 001. 001 ditambah 1. Inilah hasilnya pengurangan komplemen 1. Jadi hasilnya kalau ada bawaan ya. Kalau nggak ada bawaan, nanti ada lagi. Ada bawaan, bawaannya diambil dengan sisanya tadi dijumlah. Itulah hasilnya. Tidak ada kita meminjam-minjam bawaannya. Ini lebih mudah. Hanya nanti peralatannya pun tidak menggunakan pengurang langsung, tapi dia penjumlah dengan komplemen. Ini sama, ambil lagi 1. Ini berapa nih? Di atasnya 12, 13 dikurangi 10, dapatnya 3 ya. Nah, 13-nya tetap, 1101 tetap.
Yang di bawahnya 1010 menjadi 0101, kebalikannya. Tanda kurang berubah menjadi tanda tambah. Baru dijumlah. 1 tambah 1, 0, bawaan 1. 1 tambah 0 tambah 0, 1. Tidak ada bawaan ya. 1 tambah 1, 0, bawaan 1. 1 tambah 1, 0. Tambah 0, 0. Di bawaannya 1. Di atas 4 digit, di bawahnya menjadi hasilnya menjadi 5. Jadi ada bawaan. Bawaannya diambil, dijumlah dengan sisanya. Sisa digitnya ya. Dari jumlah tersebut. Jadi 0010 ditambah dengan bawaannya ini. Akhirnya dapat 1001. Nah, ini ya. Jadi berapa di atas? 13 dikurang 10 dapatnya 3. Sama. Itu ya. Kalau ada bawaan. Kalau tidak ada bawaan gimana? Nah, ini dia contohnya yang tidak ada bawaan. 101 dikurangi 110. 10 dikurangi 13. Nah, berarti dapatnya negatif tadi kan? Di atasnya tetap. Sama ya. 1010. Di bawahnya diubah. 11 menjadi 00, 01 menjadi 10. Di jumlah. Tanda kurang menjadi jumlah. 0 tambah 0, 0. 1 tambah 1, 0. Bawaan 1. 1 tambah 1, 0. Tambah 0, 0. Bawaan 1. 1 tambah 1, 0. 0 tambah 0, 0. 1 tambah 1, bawaan 1. 1 tambah 0 tambah 0, 1. 1 tambah 0, 1. Di atas 4 digit, di bawah juga 4 digit. Hasilnya, gimana kalau bawaan kan tadi diambil bawaan. Ini nggak ada bawaannya. 4 tambah 4, apa yang mau diambil? Ini dia dibalik lagi. Menjadi 110 menjadi 001 tandanya minus. Dibalik tandanya minus. Inilah komplemen 1. Untuk mencari bilangan negatif untuk di digital nanti adalah komplemenkan. Nah, negatif. Kalau komplemennya berarti umpamanya 101 positifnya negatif. 101 berapa? 0101. Kalau 110 positifnya 1101 positifnya, negatifnya adalah 0010. Kalau komplemen 1, kalau komplemen 2 tinggal tambah 1. Ya. Nah, itu komplemen 1. Tambah lagi, ada contoh lagi nggak? Nah, contoh satu lagi. 1, 0, 1, 1, 0, 1. Digitnya harus disamakan ya. Jangan kalau 0 dibilang kosong. Oh, ini kan nggak biasa kita tulis biasanya. Ini tetap ditulis supaya jumlah sama. Kalau nggak nanti berbeda dia ya. Kalau atau di bawahnya nanti yang kosong ininya harus dibuat kosong. Karena komplemen kalau tidak ada yang dibalik. Tapi kalau 0 bisa jadi 1, 1 bisa jadi 0. Tapi kalau tidak ada ya nggak bisa dibalik. Jadi harus disamakan. Di atas ini ya. Walaupun dibalik yang di bawah. Di atasnya tetap. Di bawahnya baru 1, 1 menjadi 0, 0. 0 menjadi 1, 1, 1 menjadi 0, 0. Di jumlah. 1 tambah 0, 1. 0 tambah 0, 0. 1 tambah 1, 0. Bawaan 1. 1 tambah 1, 0. Bawaan 1. 1 tambah 0 tambah 0, 1. Di atasnya 5 digit, di bawahnya juga 5 digit. Akhirnya dibalik. 1, 0, 0, 0 menjadi 0, 1, 1, 1, 0. Menjadi negatif. Artinya apa? Ini lihat. Ini adalah 12, 13 ya. Ini berapa? Ini 16 tambah 8 24 tambah 3 berarti 27. Dapatnya ini kan dapatnya 14. Jadi 13 dikurang 27 dapat 14. Minus ya. Nah, kalau kita desimalkan ya. Nah, itu dia. Jadi kalau tidak ada bawaan, dibalik hasilnya negatif. Berarti pokoknya kalau tidak ada bawaan adalah negatif. Cuman negatifnya berapa? Ya dibalik dulu. Kalau ada bawaan, ya ambil bawaannya dijumlah lagi. Jadi bukan diambil saja ya, diambil dijumlah. Ini komplemen 2, pengurang dengan komplemen 2. Ya. Pengurang dengan komplemen 2. Jadi sama. Ya. Ini ada dua, ada bawaan juga atau tidak ada bawaan. Kita ambil dulu yang di atasnya tetap. Sama, mau komplemen 1, komplemen 2, pokoknya bilangan yang di atas atau yang mau dikurangi ya. Itu tetap. Yang di bawahnya baru dibalik. Cuman dibaliknya ditambah 1. Kalau dibalik kan ini hanya 0, 1, 0 kan. Nah, ditambah dijumlah dengan 1. Menjadi 0, 1, 0 menjadi 0, 1, 1. Baru kita jumlah di atas. Nih. 1 ditambah 1, 0. Bawaan 1. 1 tambah 1 tambah 1, 1. Bawaan 1. 1 tambah 1, 0. Bawaan 1.
Di atas 3, di bawahnya 4 ada bawaan. Kalau komplement 1 tadi, bawaannya diambil, dijumlah dengan sisanya. Kalau komplement 2 enggak, bawaannya dicoret saja. Ya. Nah, kenapa dicoret? Karena di sini sudah ditambah tadi. Ini kan dibalik ditambah. Kalau tadi kan belum, makanya ditambah dengan 1 kan. Nah, makanya kenapa dicoret? Penambahan sudah ada di sini. Jadi bawaannya tidak dijumlah lagi. Nah, itu dia kalau komplement 1, bawaannya diambil dijumlahkan dengan hasil sisanya. Komplement 2, jika ada bawaan tinggal dicoret. Karena apa? Karena waktu mengkomplement 2 kan sudah kita tambah. Jadi jangan tambah 2 kali. Hasilnya disalah. Ini satu lagi contohnya ya. Nah, di atasnya tetap 1101. Di bawahnya 1010 kita ubah menjadi 0101. 0101 kan harusnya kan 0101 kok jadi 011 ditambah 1. Nah, ya. 0101 ditambah 1. Baru kita jumlah. 1 tambah 0, 1. 0 tambah 1, 1. 1 tambah 1, 0, bawaan 1. 1 tambah 1, 0, bawaan 1. Di atasnya 4, di bawahnya 5. Bawaannya dicoret. Jadi kalau ada bawaan, apakah komplement 1 atau komplement 2, berarti dia positif. Cuman bawaannya perlakuannya beda. Komplement 1, bawaannya diambil, dijumlah dengan sisa hasilnya tadi. Kalau komplement 2, bawaannya dicoret. Karena kenapa? Karena waktu komplement 2 sudah ditambah dengan 1. Coret saja. Nah, kalau nggak ada bawaan gimana? Nah, ini komplement 2 ya. Tidak ada bawaan. Ini contohnya. Data yang tadi juga nih, coba balik ya. Di atas tetap, di bawahnya 1011, dibalik menjadi 0100. Tapi ditambah dengan 1. Kan harusnya nih di bawahnya 01000. Tambah 1, udah. Jadi komplement 2. Dijumlah. 0 tambah 1, 1. 1 tambah 0, 1. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 1, 1. 1 tambah 0, 1. Di atas 5, di bawah 5. Tidak ada bawaan. Gimana dia? Nah, dia nggak ada bawaan tadi kan dibalik. Jadi negatif kan. Cuman ini dibaliknya, dibalik dulu. Ditambah dengan 1. 1 menjadi 0, 0. 0 menjadi 1. 1 menjadi 0, 0. Ditambah 1. Minus. Karena kenapa? Ini sama 1 juga tadi. Jadi kalau tidak ada bawaan, hasilnya dibalik, ditambah dengan, dijumlah ya, dengan 1. Baru hasilnya negatif. Ini yang terakhir untuk ininya. Di atasnya sama 100011, di bawahnya 001001 ditambah dengan 1 menjadi dia. Nah, ini kan. Ini kan harusnya 000, ininya menjadi 1, ininya menjadi 0, ini jadi 1 kan. Nah, ini tengahnya 0 ditambah dengan 1, 1 tambah ininya 1 jadi 0, bawaan 1. Ini. Jumlah 1 tambah 0, 0. 0 tambah 1 tambah 1, 1, bawaan 1. 1 tambah 1, 0, bawaan 1. 0, 1 tambah 0, 0. 0 tambah 0, 0. 1 tambah 0, 1. Di atas 6, di bawah 6. Dibalik dan ditambah 1. 0 menjadi, 1 menjadi 0. 0 menjadi 1. 1 menjadi 0. 0 menjadi 1. 0 menjadi 1. 1 menjadi 0. 0 harusnya belakangan ditambah dengan 1. Makanya 1. Ditambah dengan 1. Nah, itu ya. Jadi inilah ya komplement 1 atau komplement 2 itu digunakan untuk binar ya. Nah, sekarang perkalian. Perkalian gampang karena hanya mengalih 1 dengan 0. Yang dapat nilai 1 kan hanya 1 kali 1. Yang lainnya akan menjadi 0. Contohnya nih. Cuma nanti masalahnya waktu penjumlahan aja. Nah, kalau penjumlahannya susah, jadi jumlah 2 baris. 2 baris, jumlah lagi ketiga. Nah, ini kan seperti ini kan jadi 3 baris nanti. 1 kali 1, 1. 1 kali 1, 1. 1 kali 1. 0, ya ada. 0 kali 0, 0 kali 1, 0. 0 kali 1, 0. 0 kali 0, 1, 0. Lihat ya. Ini mulai dari sini sebenarnya nih. Ini 1 tambah 0 ya. Mulai sini kan, belakangnya tambah 0. Ini juga mulai dari sini. 2 tambah 0-nya. 1, 1, 1, 1, 0, 2 di belakang. Nah, ini ya. Dijumlah. Nah, ini kan hanya 1 yang jadi 1, yang lainnya 0. Nah, baru jumlah. 1 tambah 0. Kalau susah, ya udah ini karena tambah 0 kan berarti ini doang kan. 1 tambah 0, 1 tambah 0, 1. 1 tambah 1, 1 bawah 1. 1 tambah 1, 0 bawah 1. 1 tambah 1, 0, 1. Nah, itu dia. Ada 2 baris. Walaupun di 3 sebenarnya kan, tapi karena 0 ya nggak mempengaruhi. Tapi kalau 3 ada satu ini bilangan juga di sini, umpamanya nih 111 juga di sini, udah berarti 2 dulu
baru hasil baris kedua dan baris ketiga. Karena kalau langsung akan susah. Bisa ya. Nah ini 0. Berarti ini kan 3 baris nih, tapi ada lagi nolnya, hanya jadi 2 baris lagi ya. Yang di atasnya nggak ngaruh. Nah tinggal ini kan bawah. Ini ada pecahan. Nah, sama. Ini kan 4 kayaknya, 4 baris, tapi ada 0 jadi 3 baris. Nah, cuman pecahnya nanti berarti dihitung 4 angka di belakang koma, 2 di atas, 2 di bawah. Nah, jadi nanti hasilnya 4 angka di belakang koma. 0, 0, 1, 1 semua ya. Nah, baru dihitung. Karena 3 ya boleh ini dengan ini dulu, hasilnya ditambah dengan ini. Kalau bisa langsung ya terserah. Nah, setelah jadi dihitung 1, 2, 3, 4. Berarti 1, 2, 3, 4. Komanya di sini. Nah, gitu ya. Komanya hitung juga 4 angka di belakang koma. 2 di atas, 2 di bawah, totalnya 4. Berarti 1, 2, 3, 4. Nih, 5 memang jadi 4 sebenarnya cuma nih, karena satunya 0. Nih, kali 1. Nih, kali 1, kali 0, 0 semua. Kali 1 lagi, kali 1 lagi. Jumlah. Ini 4 baris kan, 0-nya. Jumlahkan ini dulu, hasilnya dijumlahkan dengan ini, hasilnya dijumlahkan ini. Kalau langsung juga boleh. Karena nanti balik, kalau 1 dia, angka satunya bisa banyak. Nih contohnya ini kan, ini 1. Ini 0, naik 1. 1, naik 1. 1, naik 1. Nah, ini gimana kalau 4? Nah, itu yang bingung kamu nanti. 4 kan? Jadi 2 di sini kan jadi 5. 5 gimana? Nah, bagusnya ini 2 ditambah dengan ini, hasilnya ditambah lagi hasil benar. Baru 4 angka juga di belakang. Angka belakang apa? Sebentar lagi ya waktunya. Nah, kita pembagian. Nah, pembagian itu sama waktu kita binar pecahan dan bulat ya. Pembagian itu bisa habis, bisa tidak. Waktu bilang pecahannya binar ya, dari desimal menjadi binar, bilang pecahan itu bisa habis. Ini juga tidak, ada sisa. Ini yang pembaginya lebih besar dulu daripada yang dibagi. Nah, berarti di bawahnya ini kan besar. Ini 4 digit, ini 2, masih lebih besar. Walaupun ini 0-0 semua ya. 1 dulu. Kalau ini kan paling selalu 1 ya hasilnya ya. Kalau 1, 0. 1 kali 1, 0 ya dapat 1, 0. 1, 1, 0. Dikurangi. Ya. Dikurangi. Ini kan 1 kurang 1, 1. Nah, otomatis 0 ini turun bawah. Pertama ya. Tapi kalau ini masih kecil, turun lagi. Naik 0 ke atas. Nanti kan ada ya. 1, berarti dapatnya 1. Udah tinggal 0 ya. Turun 0, naik 0. Ini nanti ini berapa nih? Ini adalah 12 ya. Nah, ini 4 kali 2. Nah, ini berapa nih? 6 kali 2. 12, benar ya. 2 kali 6, 12. Ini 12. Tapi belum tentu bilangan binar dia habis, bilangan pecah desimal habis, binar habis. Enggak ya. Belum tentu. Ini enggak. 1. Tulis 101. Ya kan? Pinjam ini. Orang pinjam gua. Pinjam ke sini. Jadi 2 angka satunya, ingat yang tadi pinjam langsung. Pinjam 1 ini jadi 2 angka 1 dapat 1. Ya. Turun 0. Masih ini 10. Pembaginya 101 lebih besar kan? Ini 3 digit, ini 2 digit. Digit pertamanya 1, 0 lebih besar kan? Enggak bisa. Turunin lagi yang sebelah sini. Kalau enggak ada diturun 0 ya. Aku naik 0 ke atas. Turunin 1, naik 0, turun 1. Ini udah sama ya. Dapat 1. Sekarang habis. Ini berapa nih? 16 tambah 8, 24, 25. 25 bagi 5 dapatnya 5. Benar. Ini yang baru yang habis ya. Nah, ini kita balik. 5 dibagi dengan 25. Kalau tadi kan 25 bagi 5. Nggak bisa kan? Naik dulu 0. Bisa. Tambah 0, naik 0. Baru 1. Masih belum bisa juga. Ini 25, ini baru 8 tambah 2, 10. Masih belum bisa. Lagi naik 0. Ini berapa? 16 tambah 4 baru 20. Ini 25. Ini kan 105 nih. 1 nggak bisa. Tambah lagi 0. Naik lagi 0. Nah, ini udah. Ini berapa? 2, 4, 8, 16, 32 tambah 8, 42. Ini 25 udah bisa. Naik baru dia 1. 1 dikurangi. Nah, dikurangi ya. Pinjam ini jauh pinjamnya nih. Ini ya, jauh. Pinjam ini jadi 2 angka satunya. Ini jadi 0 ya. 2 angka satunya.
Pinjamin satunya sini, tinggal satu, angka satunya, dua, angka satunya. Pinjamin sini satu, dua, angka satunya, tinggal satu, ini tinggal satu. Ini 0. Ini satu, satu, ini 2. 1 dapatnya. Ini 1. Ini 1. Ini udah habis, minjam lagi. Minjam ke sini. 2 angka satunya. Ini pinjam di sini 2 angka satunya 1. Ini 1, ini 1, ini 1, ini 1. Ini 0. Dapatnya 1 semua tuh ya. Nah, ini malah lebih besar. Ini 1 semua. Enggak, ini 2 berapa? 5 digit, ini 4. Masih kurang. Nah, otomatis turun di atas. Nggak perlu ini dulu, otomatis ya. Kalau pertama, otomatis. Ini lebih besar. Ini 1-1 sama. Ini 0, ini udah 1, udah lebih besar. Lihat besarnya ya. Ini sama, belum tentu besar. Ini sama. Ini 0, ini 1. Nah, udah, yang ketiga lebih besar. Udah. Kalau masih sama lagi yang keempat dicek. Terakhir sampai yang terakhir. Udah. Dikurangi lagi. Apa 1? Kurangi. Ya. Kurangi. Pinjam. Pinjam. Kan? Pinjam. 2 kan jadi 1. Ini habis. Oh. Ini 1. 1, 0, 1. Kembali lagi dia ke awal. Ya ini udah, berarti dia 0, 0, 0. Habis nih sisa nih, nggak bakal habis. Kalau dikerjakan masih dia 0, 0, 1, 1 lagi, 0, 0, 1, 1 lagi. Begitu seterusnya dia. Nah, ini kan ulangannya. Itu dia. Nah, itulah materi kita pertemuan kedua. Ya, sekian materinya. Nanti kita akan lanjutkan lagi ya. Nah, sebentar ini ya, saya ini copy dulu yang daftar hadir ya, takutnya nanti karena sebagian yang datang awal udah saya ini kan, cuman takutnya nih ada yang belum masuk ya. Nah, biar sama semua. Sebentar ya, saya ini dulu. Ini udah 17 berarti ya. 17. Nanti saya ini dulu ya. 17 orang. Takut nanti ininya sampai sebentar ya. Soalnya nanti udah ada aturan baru ya, saya kasih tahu kalian, tapi belum diedarkan itu. Kehadiran itu nanti jika nggak sampai 70% ya, itu kalian langsung E. Nah, itu udah ada aturannya, tapi berlakunya katanya semester ini. Jaga-jaga ya. Nah, itu jaga-jaga, makanya kalau apa namanya? Ininya sebentar ya, saya ulang lagi ya, takut ini yang tadi. Tolong diinikan ya, kehadiran. Kalau umpamanya izin, karena nanti walaupun belum sekarang ya, belum sekarang ininya takut di webnya masih. Nanti itu izin tuh ada nilai, bukan 0 ya. Kemudian sakit dengan surat tentunya ya, itu bukan 0. Kalau sekarang kan hanya yang hadir yang nilai 1 ya, selain itu 0 ya. Nah, nanti akan ada nilai hadir ya 1 tetap, nilai izin berapa, nilai yang sakit ada. Nah, nanti kalau ada halangan disebutkan ya ke dosen masing-masing. Nah, kalau sampai sekarang masih di webnya masih seperti itu ya, hanya yang hadir. Takutnya nanti seperti itu. Ini udah saya ini kan ya. Nah, kalian kalau ada ini nanti dibilangin ya bahwa saya sakit, saya izin gitu ya. Karena sudah keluar peraturannya, SK-nya tentang rektor, cuman belum disosialisasikan kayaknya ya. Nah, cuman saya kasih tahu nanti. Jadi kalau kalian berhalangan, saya izin. Karena nilainya bukan 0. Kenapa? Karena nanti kehadiran di bawah 70%, katanya, saya udah baca itu, SK-nya, peraturan akademiknya ya, itu langsung dosen ngasih nilai E. Nah, itu masalahnya. Nah, kalau kamu izin, berarti kan bukan 0. Dapat 0, berapa? Ada yang 0,7, ada yang 0, berapa gitu ya, pokoknya bukan 0. Selama ini kan selain hadir kan 0 ya. Nah, itu pokoknya izin. Ini nanti mungkin sistemnya disesuaikan. Kalau sekarang kan belum. Jadi kalaupun ada halangan langsung bilang ke dosennya. Izin, atau kalau sakit nanti tentu dengan surat ya. Ada surat dari dokter. Kalau izin ya.
izin. Jadi ada nilainya nanti. Nah, itu maka kehadiran saya ini kan bukan hanya untuk nilai ini ya, karena nanti ada persyaratan di bawah persentase tertentu langsung E, itu masalahnya. Rugi kalian. Padahal dengan temannya beda 1 jumlahnya kan. Nah, itu udah saya hitung 70% itu adalah kalian harus masuk 13 kali. Jadi boleh tidak boleh alfanya ya, hanya 3 kali. Tapi kalau izin itu kan berbeda, ada nilainya ya. Itu baru dihitung nanti berapa persen. Kalau izin kan tidak harus 3 kali, bisa 5, masih 70% ya karena nilainya. Tapi kalau benar-benar alfa itu hanya 3 kali. Karena di 70% harus masuknya 13 kali. Ya. Nah, itu nanti akan ada itu nanti. Nah, makanya kalau apa langsung dikasih tahu dosennya, oh saya izin Pak, saya ini. Ya. Nah, ini udah aturan karena nanti otomatis karena katanya. Itu yang berbahaya. Kalau selama ini kan enggak, hanya mengurangi nilai saja kan? Karena kehadiran 10% kali 10% kali berapa kehadiran gitu kan. Kalau nanti itu kalau di bawah syarat itu langsung E. Ya, yang di atas syarat baru kehadiran itu. Ya. Ini semuanya udah saya copy ininya ya, daftar hadirnya. Nggak perlu lagi kamu lewat ini apa namanya. Boleh aja ini pakai ini juga nggak apa-apa. Pakai chatting, tapi udah saya ini kan. Nggak perlu di chatting juga, udah saya daftar hadir udah saya ini kan ya. Nah, itu di aturannya kata semester ini, tapi kan kadang-kadang itu belum tentu gitu ya. Tapi untuk semester besok-besoknya pasti berlaku itu. Nah, tolong untuk ininya, kalau kehadiran tolong dijaga, sama kalau nggak bisa hadir, diberitahukan dosennya, supaya nilainya berbeda. Kalau sekarang masih mau sakit, mau izin, masih 0. Nanti itu karena di aturannya sudah ada. Nanti sistemnya akan diubah nanti. Kalau hadir, ya 1 nilainya. Kalau sakit, 0, berapa gitu ya, bukan 0, tapi ada nilainya. Kalau izin, dengan itu dengan suratnya ya, 0, berapa, tidak 0. Sehingga nanti untuk tidak harus 13 kali minimal. Tapi kalau alfa kamu sudah 3 kali, nah itu nggak boleh lagi kamu yang keempat kalinya. Nah, karena nanti akan di bawah 70%. Itu buku pedoman SK akademik yang baru ya. Itu untuk pemberitahuan aja ke kalian. Nah, sampai sekian kita dulu. Nanti saya kirim lihat juga ya, ininya saya kirim videonya nanti. Lihat. Nah, kalau ada masalah, nanti kita boleh kamu ini di Google Classroom. Di minggu depannya ditanyakan lagi. Ya. Sekian kita untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Kita tutup pertemuan ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan ada tugas-tugas di sini.